agama, saya prodi biologi. Saya berasal dari Kabupaten Mati, Provinsi Papua. Terus kenapa memilih ukir kayu dan tombak? Dan kalau untuk soal menulis, mengukir saya sudah biasa sering ikut orang tua, bukan kerja tapi saya sering lihat saya punya orang tua di sana mereka lukis dan saya juga pernah ikut lukis gambar sampai pahat. Jadi saya maksudnya tahu jenis-jenis gambar atau jenis gambar atau dia punya model lukisnya itu. Jadi bukan terlalu lebih tahu tapi saya sering belajar gitu. Oh, jadi itu yang membuat jadi kayak ini anggap bahwa namanya hobi. Pribadi saya kalau serasa punya hobi. Apa fungsinya ukiran kayu ukir ini dan tombak? Ada fungsinya nggak? Fungsinya yang pertama tadi saya lukis yang salawaku itu dia punya fungsinya untuk tangkis anak panah. Karena kalau di sana bilang itu waktu zaman mengayo itu, jadi kan punya orang tua perang itu mereka gunakan salawaku. Salawaku itu untuk salah satu alat yang bisa tangkis panah dari musuh toh. Kalau musuh lepas panah, salawaku itu salah satunya untuk tangkis, alat tangkis namanya. Kalau gambaran-gambaran yang seperti ini kakak itu namanya harias biasa gambar. Ukir. Nah, kalau yang ada gambar yang salawaku itu namanya apa gendang, tifa namanya. Tifa itu fungsinya apa? Tifa itu fungsinya untuk maka biasa kalau ada pesta atau adat tuh pesta besar itu biasa mereka pakai tifa untuk lagu macam lagu-lagu adat tradisi adat itu biasa digunakan untuk pakai tifa. Kayak di sini orang Jawa bilang gendang apa gendang seperti itu. Tombak fungsinya apa? Tombak itu ada dua jenis kan. Nah, jadi yang satu tidak ada ruji itu, nah itu biasa untuk pakai buat tarian menari toh, tarian adat. Kalau yang tombak yang bersanggi itu mereka tidak biasa pakai untuk tarian apa, mereka cuma simpan saja. Jadi yang seperti sanggi kayak begini itu biasa kayak ada perang suku itu mereka gunakan itu. Terus ada nggak ritual khusus untuk mengukir atau membuat tombak atau membuat tadi untuk tahan anak panah? Sebenarnya ada nggak? Kalau menurut saya ritual begitu ada, tapi yang lebih tahu orang tua orang. Kalau kita hanya sebatas lihat, kalau kita bisa lihat, bisa gambar, bisa buat itu saja. Kalau yang ritual itu selebihnya orang tua yang tahu. Tapi ada. Ya. Memang ada adatnya sebelum. Ada. Sebelum membuat ukiran itu sebenarnya ada. Ada kakak. Jadi tidak sembarang mereka buat tuh. Kayak ada rumah adat begitu. Nah, rumah adat itu khusus untuk alat-alat ukiran saja atau alat-alat tradisional, alat-alat adat punya. Jadi tidak sembarang orang masuk. Di situ mungkin mereka yang hanya dipilih untuk lukis saja dengan apa? Di sana bilang kepala suku ya. Jadi dia yang awasi di situ. Jadi tidak sembarang mereka buat di luar atau di tempat lain. Buatnya itu di rumah adat, terlepas dari kampung halaman itu mungkin di hutan atau di pinggir laut. Jadi tidak pengaruh dengan situasi atau pengaruh yang di kampung. Mereka kerja begini itu mereka lebih fokus. Jadi seorang kamu kalau kerja begini kalau di sana orang tua bilang itu
mereka itu konsentrasi. Salah gambaran lukisan itu bisa pincah. Pincah itu secara otomatis harus ganti. Jadi tidak bisa ada gangguan ke bisikan, mereka lebih fokus ke yang ada lukis. Kalau kakak berarti belajar dari mana mengukir itu? Kalau saya belajar dari saya bapak. Bapak termasuk saya punya tete. Sama tete pelukis juga. Jadi masih boleh bilang saya hobinya ini. Cuma tidak terlalu dia saja. Sejak kapan mulai belajar? SD kah? Waktu saya belajar, waktu saya masuk SMP kelas 1. SMP kelas SMP kelas 1 mulai saya belajar, tapi tidak terlalu belajar untuk fokus, cuma lihat-lihat saja. Lihat, kadang jalan pegang ada sesuatu bikin bisa. Jadi saya sering buat ini kan. Ada nggak makna ukiran? Sebenarnya setiap ukiran itu ada maknanya ya? Ada kakak? Iya. Ada. Cuma bedanya itu di tifa dengan salawaku. Nah, dengan kayak tombak kayak begini. Kalau tombak, tifa, salawaku itu ada maknanya kan. Kalau gambar yang kayak gambaran-gambaran biasa kayak cendrawasih apa itu kayak hanya lukisan biasa saja. Itu salah satu lukisnya untuk bikin menarik begitu. Kalau yang biasa gambar itu salawaku, tifa, itu yang biasa diukir. Kalau lihat ada gambaran cendrawasih apa itu hanya kayak bagaimana ya? Cuma mereka buat lagi. Jadi beda dengan kayak apa gambaran lukisan cendrawasih itu beda. Itu hanya gambar mereka hanya buat saja. Tapi yang mereka lukis itu biasa salawaku dengan tifa. Terus boleh nggak ceritakan sedikit tentang kota asal kakak, John Mapi? Alamnya bagaimana? Di sana menghasilkan apa? Terus keadaan masyarakatnya bagaimana? Budayanya atau adatnya bagaimana? Jadi kalau menurut saya khusus di Kabupaten Mapi, daerahnya memang ke satu kabupaten, tapi daerahnya itu beda. Ada contoh suku lain mereka punya daerah itu tidak kayak daratan. Ada yang kayak rawa-rawa begitu. Kalau khusus saya asal orang Palu, jadi saya punya daerah itu daratan saja. Jadi maksudnya penghasilan di daerah saya itu lebih banyak itu masyarakat mereka itu lebih fokus ke gaharu. Gaharu itu mata pencarian masyarakat. Dan banyak. Iya. Dan memang gaharu itu boleh bilang bahwa di penghasilan itu bisa bandingkan dengan emas itu. Gaharu lebih mahal. Jadi pokoknya di saya punya daerah itu mereka lebih fokus mata pencariannya di gaharu. Kalau lukisan begini itu biasa kan namanya orang tua lukis untuk simpan jadi perhiasan di rumah. Masyarakatnya itu bagaimana? Orang menjelaskan misalnya apakah orangnya bagaimana Kak John menggambarkan masyarakat Kabupaten Mapi? Kalau saya menggambarkan semuanya baik saja kan, baik saja. Cuma tergantung kayak kita pergaulan itu. Kalau kita lebih baik mereka baik. Cuma kalau mereka kayak tersinggung kan, itu yang biasa teman bisa jadi lawan lagi. Karena begitu masih situasi jalan itu semua baik-baik ya, namanya manusia gitu.